Pada section 3, kita akan membahas bagaimana menulis materials and methods. Ya, adapun contents dari bagian ini tentu ya ada dua ya, bagaimana menulis methods, bagaimana menulis materials gitu ya. Dan kadang-kadang digabung begitu penulisannya. Ya, seperti yang sebelumnya, di sini LO-nya masih 3 LO, LO1, LO2, dan LO3. Ya, kita sedikit review ya. Di dua section sebelumnya, kita sudah membahas bagian-bagian pertama dan kedua dan ketiga, yaitu ada bagaimana menulis title, abstract, introduction, yang ini cukup panjang ya. Ada 5 stage yang kita bahas ya di dua sesi sebelumnya. Nah, bagian sesi ini akan membahas bagian ini ya, dimana ada materials dan method ya. Jadi membahas bagaimana karena ini sifatnya penelitian eksperimen, tentu ada bahan-bahan yang digunakan untuk eksperimen tersebut, metode yang digunakan itu harus dijelaskan secara terperinci, terstruktur, dan detail agar pembaca bisa mengetahui apakah step-stepnya ini sudah dilakukan dengan benar, ataupun yang ingin mereplikasi penelitian ini bisa mengikuti langkah-langkah dan bahan-bahan yang kita gunakan. Ya, setelah pada sesi-sesi sebelumnya kita membahas terkait bagaimana menulis introduction dan literature review. Nah, bagian dari experimental research report yang juga bagian yang penting itu ada yang disebut dengan metodologi atau methods. Jadi secara umum methods ini mendeskripsikan langkah-langkah yang kita gunakan untuk melakukan penelitian itu sendiri. Nah, di mana biasanya langkah-langkahnya juga disertai atau didampingi dengan bahan-bahan yang digunakan untuk setiap langkahnya. Oke. Nah, nanti mungkin akan ada bingung ya kalau kita use model berbasis komputer atau penelitian-penelitian teknik industri yang biasanya tidak menggunakan bahan untuk percobaan seperti teknik kimia ataupun elektro. Bagaimana menyampaikan ini? Ya, kita bahas berikutnya. Ini konsep umumnya dulu ya. Jadi method section ini atau bagian penjelasan metode ini berguna, sangat berguna bagi pembaca, terutama yang ingin mengetahui bagaimana metodologi yang kita gunakan gitu ya. Itu nanti kan ada hubungannya dengan hasil dari penelitian yang kita dapatkan. Ya, jadi untuk dapat hasil seperti ini metode apa yang digunakan kan itu harus dijelaskan. Kalau itu penelitian ilmiah. Nah, selain itu juga bagi yang tertarik untuk mereplikasi atau mengextend penelitian kita, ya dia harus tahu dulu, dia harus paham dulu metode yang kita gunakan, bahan-bahan apa yang digunakan. Ya, jadi bagian utama dari bagian metodologi adalah deskripsi yang berisi langkah-langkah begitu ya, yang digunakan pada penelitian ini, dan juga termasuk materials yang digunakan. Ya. Deskripsi dari langkah-langkah yang kita gunakan untuk penelitian itu harus ditulis dengan sangat-sangat jelas sehingga pembaca itu dapat secara akurat mereplikasi penelitian kita gitu ya. Karena ya namanya penelitian ya kan harus berkelanjutan gitu ya. Kalau ada banyak step yang tidak jelas gitu berbahaya gitu ya. Nah, salah satu persyaratan umumnya adalah biasanya dijelaskan secara kronologis, ini dulu baru ini baru kemudian ini begitu. Ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa metodologi adalah deskripsi dari langkah-langkah yang diikuti oleh atau dilakukan oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya gitu ya, termasuk juga materials yang digunakan gitu. Nah, dia biasanya setelah introduction dan literature review ada metodologi, di mana metodologi ini contoh-contohnya ya. Jadi ada banyak, setiap penelitian beda-beda metodenya. Bisa berupa overview dari percobaannya, bisa berisi tentang populasi dan sampel yang digunakan,
bisa terkait lokasi, bisa terkait scope dan limitation juga kadang-kadang ada di methods, kemudian teknik samplingnya, prosedurnya, nah ini bisa algoritma itu masuk di sini, model matematis mungkin tidak masuk di materials. Nah, materials yang kita akan jelaskan berikutnya, variabel-variabel penelitiannya itu treatment statistiknya, uji statistik yang akan digunakan itu dijelaskan di metodologi. Ini penelitian, contoh penelitian yang saya lakukan berhubungan dengan teknik industri, di mana kita menggunakan metode ada namanya algoritma metaheuristik yang kita kembangkan yang disebut Adaptive Neighborhood Simulated Annealing untuk menyelesaikan permasalahan ini ya, VRP dengan multi crosstalk. Ini juga publish di jurnal yang lumayan bagus, Computer and Operation Research ya. Di sini kalau kita lihat ya sudah jelas ya, metode yang dia gunakan adalah algoritmanya ini, di mana algoritmanya ini berisi langkah-langkahnya. Jadi di sini dijelaskan sangat detail ya, secara menggunakan pseudocode, kemudian itu di pseudocode-nya dijabarkan lagi di paragraf. Seperti itu. Ya, ini contoh lain lagi ya, di mana ini masih penelitian terkait teknik industri. Ini salah satu publikasi dari mahasiswa S2 Teknik Industri ya, yang digunakan tesis ya, yang sudah publish di jurnal Trindex Scopus juga, di mana menggunakan metode simulasi ya, metodenya simulasi menggunakan toolsnya sepertinya ini saya kurang tahu ya, mungkin Arena atau tools lainnya gitu ya. Jadi metodenya simulasi dan dijelaskan ya, simulasinya bagaimana, apa saja asumsinya, kemudian pengambilan datanya seperti apa. Oke. Ya, untuk metodologi ini adalah checklist yang bisa digunakan, di mana ketika kita sudah selesai menulis metodenya, karena metode ini sangat berbeda ya, satu sama penelitian satu dengan yang lainnya, jadi penjelasannya cukup digunakan secara umum seperti itu. Jadi checklistnya seperti ini, ketika sudah selesai kita perlu cek apakah informasi terkait metodologi itu sudah ditulis dengan jelas gitu ya, sehingga orang yang nanti mau mereplikasi penelitian kita bisa mengikuti langkah-langkah tersebut. Apakah langkah-langkahnya sudah ditulis secara kronologis atau tidak. Materials atau bahan-bahan yang digunakan untuk penelitian. Jadi memang di sini dijelaskan terpisah, tapi biasanya di sebuah penelitian itu tidak terpisah seperti ini ya. Biasanya section terkait materials itu digabung dengan section terkait methods. Maka sering digunakan materials and methods gitu ya. Nah, jadi judulnya itu mengindikasikan bahwa dua-duanya ini biasanya ditulis secara bersamaan di satu section yang sama, secara karena kan kita menjelaskan step ini menggunakan ini materialsnya seperti itu. Ya, karena dia biasanya di section yang sama, jadi saya taruh di sebelah sini juga ya, dimana tadi kan kita ini ada methods, materials and methods, sama juga. Jadi adalah terkait items apa yang digunakan ketika melakukan penelitian ini ya. Beberapa contohnya seperti laboratory equipment, field equipment, human or animal subjects, natural substance, materials. Nah ini ya, kalau kita penelitian di teknik industri kadang-kadang kita pakai survei, kuesioner, dan tesnya seperti apa. Kalau kita pakai simulasi biasa model komputernya seperti apa. Dan kemudian kalau kita pakai model matematis, mathematical modelnya seperti apa. Ya, di materials ini ada dua tipe ya, ada yang konvensional atau yang sudah lazim diketahui oleh membaca, atau ada material yang secara spesifik didesain untuk penelitian ini ya. Jadi jika materialsnya itu sudah well known atau sudah diketahui oleh peneliti di bidang yang kita teliti gitu ya, maka tidak perlu menjelaskan secara detail, cukup diidentifikasi aja. Kita pakai materials ini loh gitu ya di penelitiannya. Tapi kalau dia tidak umum gitu ya, atau bahkan kalau kita mendesain materials itu, membuat materials itu di penelitian kita, atau disebut unconventional materials, ya kita harus menjelaskan secara detail, mendeskripsikan apa yang materials ini terdiri dari apa saja sih,
Nah, ini adalah contoh bagaimana informasi yang biasa digunakan untuk menjelaskan unconventional material ini. Biasanya ada overview-nya, ya, berisi 1 atau 2 kalimat terkait materials ini, untuk apa sih digunakannya, kemudian berisi lagi deskripsi terkait komponen-komponen utama dari material tersebut, karakteristiknya, dan secara detail gitu ya. Dan terakhir adalah penjelasan fungsionalnya. Nah, ini adalah tiga hal yang harus ada kalau kita menggunakan unconventional materials. Ya, ini adalah contoh ya materials. Kalau di teknik industri kita sering menggunakan model matematis. Ya, ini juga adalah penelitian dari mahasiswa teknik industri yang baru publish gitu ya. Bagaimana menggunakan sebuah model matematis untuk memodelkan permasalahan vehicle routing dengan 2 echelon, di mana masalah ini digunakan untuk memodelkan reverse logistics ya, yang mempertimbangkan emisi karbon secara tidak langsung gitu ya, secara langsung. Ini publish di jurnal Trindex Scopus juga, jadi cukup baik juga jurnalnya gitu ya. Nah, jadi model matematis adalah bagian dari materials dan dia unconventional materials. Jadi perlu dijelaskan nih, ini untuk apa, masing-masing detail komponennya apa. Nah, kalau model matematis biasanya penjelasannya seperti ini, decision variabelnya apa, formulasinya seperti apa gitu ya. Oke, ya, selain itu juga kita punya seringkali penelitian yang tipikalnya kuantitatif menggunakan survei begitu ya. Jadi materialsnya ya seperti jelaskan tadi, siapa partisipannya, karakteristik partisipannya seperti apa, kuesionernya didesain seperti apa, skala yang digunakan seperti apa, bahkan list pertanyaannya pun biasanya ada dijelaskan sedikit, tapi biasanya ditaruh lebih detailnya di lampiran. Ya, ini adalah salah satu contohnya penelitian yang terkait dengan survei begitu ya. Baik, seperti biasa di akhir kita akan punya checklist. Jadi ketika sudah selesai menulis materials and methods, silahkan gunakan checklist ini untuk mengecek apakah penulisan Anda sudah cukup baik atau belum gitu ya. Pertama, apakah sudah cukup terintegrasi deskripsi material dan prosedur yang digunakan, apakah sudah dijelaskan material yang digunakan, kalau dia unconventional apakah sudah dijelaskan secara spesifik gitu ya, dan secara fungsional dan principal partnya juga sudah dijelaskan dengan baik. Ya, sesi berikutnya akan berisikan tentang pembahasan result and discussion.